Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yuni Tafsari, NBM 20810023. Saya dari kelas 6A Psikologi Industri dan Organisasi. Di sini saya akan mempresentasikan isu dari tugas saya mengenai iklim organisasi dan budaya organisasi di BEM Universitas PGRI Semarang. Badan Eksekutif Mahasiswa atau disebut juga dengan BEM adalah organisasi mahasiswa intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat universitas. BEM dipimpin oleh seseorang yang disebut Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa. Untuk melaksanakan program-program kerjanya, Presma dan Wakpresma disebut dibantu oleh sebuah kementerian. Dan di BEM Universitas PGRI Semarang terdapat 8 kementerian. Di antaranya, 1 ada Kemendik, disebut juga dengan Kementerian Pendidikan. Yang kedua ada Kemendagri, disebut juga dengan Kementerian Dalam Negeri. Dan ketiga ada Kemenlu, Kementerian Luar. Dan yang keempat ada Kemensosmas, Kementerian Sosial Masyarakat. Dan yang kelima Kemenpora, Kementerian Pekan Olahraga. Dan yang keenam Kemensenbud, Kementerian Seni dan Budaya. Dan yang ketujuh ada Kemenpolhukam, disebut juga dengan Kementerian Politik Hukum dan HAM. Dan yang terakhir yang kedelapan ada yang Kominfo. Kemudian di BEM UGRI sendiri memiliki visi dan misinya. Visinya yaitu menjadikan BEM sebagai pilar sinergi dan kolaborasi sivitas, akademika, serta elemen yang aspiratif, progresif, dan revolusioner. Kemudian misinya, 1. Membangun internal BEM yang kondusif dengan cara meningkatkan fungsionarisnya. Yang kedua, menjadikan BEM sebagai mediator antara universitas dan mahasiswa. Dan yang ketiga, mengoptimalkan kebutuhan mahasiswa untuk menunjang karya yang sesuai bakat dan minat. Dan yang keempat, mengakselerasikan gerak mahasiswa dalam bidang sosial dan politik yang strategis untuk menghasilkan kebijakan bagi pemangku terkait. Dan yang kelima, sebagai garda penggerak aspiratif dan progresif untuk kebermanfaatan masyarakat. Kemudian ada perilaku yang diamanatkan dan dilaksanakan dalam budaya organisasi BEM UGRI. Yang pertama, profesional. Aktivis BEM UGRI mempunyai komitmen untuk bekerja sesuai aturan yang telah ada ataupun disepakati bersama, rapi dalam segala tindakan dan tertib administrasi. Yang kedua, solutif, meningkatkan cara-cara kontribusi yang semakin baik, cepat, dan mudah. Penyederhanaan dapat dilakukan dalam hal memecahkan masalah, tidak menerapkan peraturan yang baku, mengambil keputusan aktivitas atau proses dengan cepat. Sikap sederhana dapat juga direfleksikan dalam penggunaan anggaran yang tidak boros, efisien, dan tidak mubazir. Yang ketiga ada teamwork. Aktivis BEM UGRI harus mengutamakan teamwork daripada kerja individu, sehingga membangun sinergi dan terbentuknya kerja tim yang kuat menghilangkan sekat vertikal seperti Presma Wapresma dan tiap kementerian, menteri dan kementeriannya, dan kemudian sekat horizontal sama staf antar kementerian, agar terciptanya semua aktivis BEM UGRI yang bisa berpartisipasi dan berkontribusi. Dengan kerjasamanya akan memunculkan ide, kreativitas, dan gagasan banyak orang, sehingga tugas yang berat menjadi lebih ringan, dapat dilakukan lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih inovatif. Kemudian yang keempat, religius. Aktivis BEM UGRI bekerja sesuai norma-norma kepercayaan masing-masing dan mempunyai moral yang tinggi. Yang kelima, jujur. Aktivis BEM UGRI juga menjunjung tinggi nilai kejujuran, berkata tidak berlebih-lebihan, dan mengurangi esensi informasi sehingga tidak akan terjadi kesalahan persepsi. Kemudian yang keenam, bertanggung jawab. Aktivis BEM UGRI berani mengambil resiko dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang diperbuatnya meskipun itu berat. Yang ketujuh, produktif dan kreatif. Bersikap produktif dan kreatif, serta tidak mematikan potensi aktivis BEM UGRI yang lain, mampu bersosialisasi dengan baik, menciptakan suasana kondusif dan iklim kompetisi antar kementerian yang sehat. Dan yang kedelapan ada on time. Aktivis
aktivis berpublik dari suatu waktu dan tempat waktu dan segala pertemuan BEM maupun menghadiri acara yang diadakan oleh pihak luar, sehingga akan membangun sebuah image positif lembaga, menunjukkan profesionalisme, dan menumbuhkan budaya disiplin. Kemudian, selanjutnya ada tindakan aktivis dalam mendukung budaya organisasi BEM UGRIS. Yang pertama, ada meningkatkan kapasitas personal dan aktivis berkegiatan. Yang dimaksud adalah mampu mengkombinasikan Yang pertama, meningkatkan kapasitas personal dan aktif berkegiatan. Mampu mengkombinasikan IQ, EQ, dan SQ secara baik dan kontinu. Terutama SQ yang dapat menciptakan keharmonisan beragama dan jauh dari diskriminasi sara. Mampu berkontribusi maksimal dalam program kerja dan kegiatan insidental lainnya. Dan yang kedua, ada menjaga konfidensialitas. Ada 3, yaitu yang pertama, dapat menjaga kerahasiaan. Data yang dimiliki BEM UGRIS, baik fisik atau non-fisik, di tiap kementerian, data yang dimaksud seperti data dari infotek dan seluruh informasi yang diperoleh harus dijaga kerahasiaannya. Yang kedua, mampu mencari jaringan. Kerjasama baru seperti sponsorship, institusi, data personal di tingkatan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan memperluas jaringan di sektor gerakan kemahasiswaan, akademisi, kalangan profesional, peneliti atau ilmuwan, LSM, dan sebagainya tanpa kecuali dan harus menaati aturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada akses penyebaran informasi. Boleh menggunakan semua properti di Basecamp BEM UGRIS dan menjaganya dengan baik dalam menyebarkan seluruh informasi BEM UGRIS atau data harus diketahui oleh kepala terkait dan dapat persetujuan yang merupakan perpanjangan tangan dari ketua. Kemudian yang ketiga, memelihara loyalitas dan menjauhi larangan. Semua aktivis BEM UGRIS harus menghindari segala sesuatu yang bertentangan atau merugikan kepentingan organisasi, antara lain menghindari konflik of interest, merusak keharmonisan antar kementerian, manuver politik negatif. Yang keempat, menjaga infrastruktur BEM UGRIS, seperti menjaga properti Basecamp BEM UGRIS dan penggunaan fasilitas BEM UGRIS. Dan yang kelima, menjaga lingkungan kerja, seperti menjaga rasa aman dan nyaman, non diskriminasi, menjaga kebersihan dan kerapihan, menjaga akhlak diri. Yang keenam, perilaku utama aktivitas harian. Aktivis BH juga merupakan aktivis organisasi BEM UGRIS sehingga harus tunduk, patuh, dan melaksanakan etika seperti halnya yang diatur dalam perilaku non-BH. Yang pertama, aktivitas BH. Selain menjalankan sesuai tugas dan fungsinya, loyalitas atau kesetiaan dan dedikasi yang tinggi untuk kepentingan dan kemajuan organisasi. Yang kedua, memiliki etos kerja yang tinggi sehingga mampu menjadi motivator bagi jajarannya. Yang ketiga, bersikap dan berperilaku yang baik sehingga dapat menjadikan panutan bagi jajarannya, terutama kementeriannya. Dan yang keempat, proaktif dalam melaksanakan segenap tugas yang dibebankan sehingga dapat mengantisipasi segala masalah dalam peluang yang akan timbul. Yang kelima, menyadari sepenuhnya akan perannya sebagai pengayom bagi jajarannya untuk meningkatkan kata. Dan yang keenam, menghormati hak dan kontribusi jajaran masing-masing dengan kemudian yang B, khusus ketua dan wakil ketua. Selain fungsi dan tugasnya serta perilaku di atas, keduanya harus menjalankan sikap-sikap dewa ini. Yang pertama, 1. Pengayom, yang kedua pelayan, yang ketiga pembina, yang keempat pengarah, dan yang kelima pembackup, dan yang keenam solusi terakhir, dan yang ketujuh pemimpin. Berbicara sebagai organisasi tertinggi tingkat universitas yang menaungi ormawa dan lemawa seperti HIMA, BEMF, dan UKM, dengan mengkaji perihal kasus dan mengajukan beberapa poin tuntutan dari mereka untuk lembaga dengan beberapa poin seperti
pihak kampus ruang perkuliahan. Kemudian pihak kampus akan segera memperbaiki fasilitas sarana prasarana camp Ormawa Lemawa. Kemudian pihak kampus menetapkan juga vakasi OB dan satpam. Kemudian pihak kampus akan segera menindaklanjuti mengenai uang parkir untuk mahasiswa UPDIS di kampus 4 pada malam hari. Kemudian pihak kampus juga menjelaskan dana pelatih pada UKM olahraga. Kemudian memperbaiki pembuangan AC yang berada di taman karena sering terkena mahasiswa yang berada di situ. Kemudian pihak kampus akan segera memperbaiki lift gedung utama dan gedung pusat yang sering macet. Selanjutnya kemudian yang terakhir, inventaris barang apakah boleh diajukan ke lembaga atau tidak karena ada UKM yang memerlukan barang inventaris seperti print dan lemari. Oleh karena itu, kami dari organisasi tingkat tinggi membantu penyaluran aspirasi dari mereka untuk diajukan ke audiensi ke lembaga. Saya sebagai salah satu anggota organisasi mahasiswa di kampus dari BEM Universitas PGRI Semarang, saya merasakan betapa banyak manfaat dan skill yang diraih dari kita berorganisasi. Karena secara pribadi saya sadari bahwa saya tidak hanya akan mengandalkan IPK tinggi untuk hidup setelah lulus nanti. Hal ini mungkin banyak dirasakan oleh juga mahasiswa yang berorganisasi, karena bagi kami mahasiswa, organisasi adalah seni, di mana kami akan merasa berkontribusi melalui kampus kami, salah satunya melalui organisasi, baik itu dari segi kompetisi, acara yang kami selenggarakan ataupun jaringan yang telah dibangun melalui sebuah organisasi. Jadi terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih ada kurangnya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.